Bocah berumur 5 tahun tenggelam di kolam renang. Tiga pegawai pajak korupsi dituntut 2 tahun penjara. Anak yatim piatu merayakan Lebaran Idul Yatama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, Lintas iNews Sumsel juga akan hadir dengan sejumlah berita dan informasi menarik lainnya selama setengah jam ke depan. Bersama saya Leza Renata, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, seorang bocah 5 tahun ditemukan meninggal dunia tenggelam di kolam renang di kawasan Hotel Orchid Resort Kota Pagar Alam. Guna mengetahui penyebab kejadian, Satreskrim Polres Pagar Alam melakukan pemeriksaan pengelola dan pegawai hotel. Untuk mengetahui penyebab meninggalnya seorang anak bernama Saka, warga desa Muara Gelumpai, Kabupaten Lahat pada Minggu siang, petugas Satreskrim Polres Pagar Alam melakukan olah tempat kejadian perkara dengan memasang garis polisi di lokasi kolam renang. Selain itu, petugas Satreskrim Polres Pagar Alam memeriksa 7 orang pekerja hotel dan juga mengamankan rekaman kamera pengawas CCTV yang berada di sekitaran kolam renang. Sebelumnya diketahui kolam renang yang berada di lingkungan Hotel Orchid selain digunakan untuk berenang, pengunjung hotel juga bisa digunakan pengunjung yang hanya akan berenang dengan membayar tiket masuk yang sudah ditentukan pihak hotel. Namun disayangkan lokasi kolam tidak terdapat petugas pengawas kolam renang dan minimnya pemberitahuan agar peringatan di lokasi kolam renang. Saat ini kami masih dalami terkait dengan bukti-bukti yang ada di TKP. Kami masih mendalami terkait prosedur dari kolam renang, pengelola kolam renang tersebut, dan juga kami juga lagi mengumpulkan bukti-bukti berupa CCTV yang berada di TKP. Saat ini petugas kepolisian masih melakukan pemeriksaan dan penyelidikan kasus yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dari Pagar Alam, Yudi Faibman, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca terbakarnya kantor Bupati Oku, penjabat Bupati Teddy Meliwansyah meninjau lokasi yang terbakar. Walau ada sebagian gedung yang terbakar, namun aktivitas di Pemkab Oku tetap berjalan seperti biasa. Gedung yang terbakar pun juga masuk dalam asuransi. Pasca kebakaran yang terjadi di kantor pemerintahan Pemkab Oku pada ruangan kerja Bupati dan protokol, penjabat Bupati Oku Teddy Meliwansyah memastikan roda pemerintahan tetap berjalan seperti biasanya. Hanya saja dirinya harus berkantor di rumah dinas Bupati Oku. Teddy juga memastikan gedung pemerintah yang terbakar telah diasuransikan. Saat ini jelas Teddy Pemkab Oku sepenuhnya menyerahkan kebakaran kantor pemerintah Oku kepada pihak kepolisian. Oleh sebab itu dirinya meminta masyarakat untuk tidak berasumsi jauh terkait penyebabnya kebakaran. Sampai hari ini kami tetap berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan alhamdulillah sudah direspon oleh pihak kepolisian. Insya Allah besok tim Inafis lapor dari Polda Sumatera Selatan akan turun untuk mengecek kejadian kebakaran yang terjadi di kantor Bupati ini. Termasuk nanti akan kita ketahui asal muasal api tersebut. Jadi hari ini kita tidak boleh berspekulasi, tidak usah menduga-duga. Kita tunggu hasil dari teman-teman lapor Inafis dari Polda Sumatera Selatan. Tim lapor Polda Sumatera Selatan akan turun ke lokasi kebakaran yang menghanguskan kantor Bupati Oku tersebut. Pada Rabu, pasca kebakaran yang menghanguskan kantor Bupati Oku, situasi saat ini sudah berangsur kondusif. Para pegawai yang ruangan tidak terbakar masih bekerja seperti biasanya. Hanya saja terdapat kendala pemadaman listrik. Dari Ogan Komering Ulu, Widari Agustino, iNews melaporkan.
Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, narkoba senilai miliaran rupiah kembali dimusnahkan oleh Sat Narkoba Polrestabes Palembang. Dalam pemusnahan tersebut ikut dihadirkan para tersangka. Pemusnahan narkoba ini dengan cara diblender dan dicampur air deterjen. Inilah suasana pemusnahan barang bukti narkoba di Gedung Satres Narkoba Mapolrestabes Palembang. Sebelum dilakukan pemusnahan, unit Lapor Polda Sumatera Selatan terlebih dahulu melakukan tes keaslian barang bukti sabu dengan cara mengambil sabu lalu dimasukkan ke cairan zat kimia. Usai dilakukan tes oleh unit Lapor, sabu sebanyak 1,4 kg ini langsung diblender dengan cara deterjen hingga narkoba tersebut menjadi halus layaknya jus. Selain barang bukti sabu, petugas juga menghadirkan keempat tersangka untuk menyaksikan barang haramnya tersebut dimusnahkan. Kapolres Tabes Palembang mengatakan pemusnahan ini dilakukan bentuk transparan petugas kepolisian kepada masyarakat dan tersangka bahwa barang hasil tangkapan langsung dimusnahkan. Hanya saja ada beberapa sampel barang bukti diserahkan ke pihak kejaksaan. Satres Narkoba akan terus melakukan pemburuan bandar-bandar besar narkoba yang berada di wilayah hukum Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu, kasus penyalahgunaan narkoba di Ogan Komering Ulu masih terbilang tinggi. Walau upaya pencegahan telah dilakukan, hal itu terbukti dari penanganan kasus dalam pemusnahan barang bukti Kejaksaan Negeri Oku. Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu memusnahkan barang bukti yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dari pemusnahan itu, kasus penyalahgunaan narkoba paling banyak dimusnahkan, seperti sabu, inek, dan ganja. Barang haram itu diblender dan dibakar. Kepala Kejaksaan Oku, Fairon Parapat, menyebutkan proses pemusnahan barang bukti yang telah diputus Pengadilan Negeri Batu Raja dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan amar putusan dirampas untuk dimusnahkan yang berasal dari berbagai perkara tindak pidana umum. Tindak pidana narkotika dan zat adiktif yang dimusnahkan sabu sebanyak 92.230 gram, pil ekstasi 71 gram, ganja seberat 374 gram. Data yang disampaikan oleh Pak Kasubag berasal dari 51 perkara, di mana sabu seberat 92,231 gram, ekstasi seberat 71,886 gram, ganja seberat 374 gram, kemudian ada juga handphone dan barang lainnya yang kita musnahkan. Ada senjata api juga terus? Ada senjata api juga, ada pistol rakitan 1 unit, kemudian ada juga sajam, dan semuanya telah kita sama-sama saksikan, kita sudah musnahkan pada hari ini. Selain itu, barang bukti handphone 34 buah, senjata api rakitan 1 pucuk, beserta amunisi 5 butir, senjata tajam 21 bilah, serta barang lainnya. Kepala Kejaksaan Oku sendiri tidak menapi kasus perkara penyalahgunaan narkoba masih cukup tinggi dan menjadi bahaya di masyarakat, bahkan menyasar ibu rumah tangga. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pegawai pajak yang korupsi setoran pajak dituntut jaksa penuntut umum 2 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah. Atas tuntutan jaksa tersebut, sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pledoi. Persidangan kasus korupsi di Kepegawaian Perkantoran Dinas Pajak yang dilakukan oleh 3 pegawai pajak, Rangga Freddy Ginanjar, Natalia Wulan Pernamasari, dan Rizky Faris Harjito, tengah menjalani persidangan dengan agenda mendengarkan tuntutan jaksa penuntut umum dari Kejati, Sumatera Selatan. Di persidangannya yang diketuai Majelis Hakim Masriati, jaksa penuntut umum menjatuhkan tuntutan terhadap ketiga terdakwa dengan hukuman 2 tahun penjara, ditambah pidana denda masing-masing sebesar 250 juta rupiah, dan apabila tidak dibayar maka diganti dengan subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Ketiga terdakwa yang hadir dalam ruang sidang utama Tipikor Palembang akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi secara tertulis pekan depan. Sebagaimana diketahui, terungkapnya ketiga terdakwa melakukan korupsi. Mereka bagi-bagi jatah uang setoran pajak dari wajib pajak senilai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Ketiganya diduga telah menerima uang fee setoran pajak dari 5 perusahaan wajib pajak namun tidak disetorkan, hingga manajer dirugikan ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews
melaporkan. 1000 cangkir kopi diminum bersama di tepian Sungai Sungsang. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi. Ambiar Awards segera di MNC TV. Rambutnya bagus, pakai sampo aja kok. Ambiar Awards segera di MNC TV. Ya suara kita gimana? Kalau nggak bisa ya cerita. Siraman kolbu di MNC TV. Ambiar Awards segera di MNC TV. KDI 2023 di MNC TV. Babak 2 bintang kontes Suara Bintang Indonesia. 13 calon bintang menawan dihadirkan oleh Eri Susa, tim Mansur S, Iis Dahlia melawan Tarum, tim Inul Daratista, Iyad Bustami. Kontes Suara Bintang di MNC TV. Rambutnya bagus, pakai sampo aja kok. Kita mau bantu Bapak, boleh ya Pak? Boleh, ya, Pak. Boleh. Kita berdua pengen belajar gimana caranya menjadikan ikan. Selamat rumah Anda akan dibedah oleh MNC TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Lebaran Anak Yatim atau disebut juga Idul Yatama merupakan salah satu perayaan dalam rangka memperingati 10 Muharram yang bertepatan pada hari Asyura. Tradisi ini berawal dari kebiasaan masyarakat sejak dulu yang kerap menyantuni anak yatim. Pesantren Tahfiz Ki Marogan mewujudkan dengan menggratiskan anak yatim piatu. Pengasuh pesantren Tahfiz Ki Marogan Kiai Haji Masagus Fauzan Yayan mengatakan 10 Muharram menjadi momentum umat Islam untuk memuliakan anak yatim piatu. Artinya, tidak hanya saat bulan Asyura saja, namun di setiap waktu. Seperti yang dilakukan pesantren Tahfiz Ki Marogan dengan menggratiskan semua biaya santri dan hafiz Quran selama menimba ilmu di pesantren yang ada di kawasan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Palembang ini. Pesantren mencarikan orang tua asuh bagi mereka yang memang ingin berbagi di jalan Allah. Para santri bisa mendapatkan pendidikan dan ijazah formal setara SD hingga SMA, hingga bisa berguna kelak. Pesantren juga memastikan perlakuan sama dengan santri yang reguler pembayarannya. Dirinya mengajak masyarakat untuk membantu dan berbuat untuk anak yatim piatu. Yatim dia mau di sini sambil sekolah, dia bisa dapat ijazah ya, sekolah formal seperti biasa. Dan juga kita juga samakan anak-anak yatim dengan anak-anak yang mampu yang lainnya ya, jadi tidak ada beda. Karena sebetulnya kita yang butuh terhadap anak-anak yatim, bukan anak-anak yatim yang terhadap kita ya kan. Nanti di hari akhir nanti kita yang membutuhkan mereka itu syafaat dari anak-anak yatim. Sudah menjadi tradisi berbagi umat Islam di Indonesia untuk memberikan sedekah kepada anak yatim piatu sebagai wujud kepedulian kepada sesama. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, gelar prestasi olahraga freestyle sepatu roda di Palembang terus tumbuh. Salah satunya berdiri klub Pentarip Inline Skate Academy Palembang. Meski baru berdiri kurang dari 1 tahun, melahirkan sejumlah atlet sepatu roda yang mampu berbicara banyak di tingkat nasional. Sayangnya, untuk lebih meningkatkan prestasi, masih terkendala sarana latihan. Klub Pentarip Inline Skate Academy Palembang kini berhome base di indoor percetakan Rambang, Palembang. Selama kurang dari setahun, PIS Academy Palembang ini juga sudah banyak menghasilkan atlet freestyle sepatu roda dan meraih banyak medali. Di antaranya di event Lampung Open 2023, Bandung Open 2023, dan Cirebon 2024. Para atlet terlihat antusias berlatih yang dijadwalkan 3 kali seminggu. Pelatih PIS Academy Palembang, M. Penta Arif, mengatakan animo dan perkembangan freestyle sepatu roda di Bumi Sriwijaya cukup tinggi. Terbukti setidaknya ada 200 anak sudah mengajukan pendaftaran, namun sayangnya klub ini hanya bisa menampung 30 anak yang siap jadi atlet nasional.
Hal ini tak lepas dari sarana latihan yang terbatas daya tampungnya. Selain itu, klub ini kekurangan pelatih yang kini hanya ada 4 orang. Harapan pemerintah setempat memperhatikan kendala pengembangan atlet sepatu roda hingga stakeholder terkait memberikan tempat latihan yang layak. Di sisi lain, Alivia, atlet freestyle sepatu roda mengaku tetap semangat karena mencintai cabur yang penuh tantangan ini. Saya sendiri sih karena dari awalnya itu udah klasik, tapi sekarang udah nggak lagi. Klasik itu susahnya menghafal triknya, karena mencari trik-triknya itu lumayan agak susah sih. Terus yang saya geluti sekarang itu speed slalom, di mana kayak lari sama kecepatan aja sih yang diperlukan. Jadi kalau ditanya tantangannya, ya tantangannya harus cepat gitu. Kita kekurangan pelatih, jadi sampai saat ini kita baru ada 3 dan ada yang membantu juga, jadi 4 lah. Itu masih kurang. Jadi banyak yang mau daftar, kita tolak-tolakin karena kekurangan pelatih. Itu aja kekurangan susahnya sampai sekarang. Ada bantuan pemerintah nggak, Mas? Saat ini belum ada. Ya. Harapannya kita kalau bisa sih ada tempat latihan ya, yang indoor. Penta Arif menegaskan potensi atlet di Palembang tak kalah dengan atlet di Pulau Jawa, hingga butuh dukungan semua pihak agar bisa memberikan prestasi. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, promosi kopi di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan telah berjalan. Kini giliran Kabupaten Banyuasin minum kopi dengan persediaan 1.000 cangkir kopi yang diminum di pinggir sungai di Kampung Nelayan Sungsang. Pemerintah Banyuasin ikut mempopulerkan kopi Sumatera Selatan yang memang memiliki kelas dunia. 1.000 gelas kopi dihidangkan kepada masyarakat Banyuasin ikut dalam gelaran pemerintah dalam rangka pendukung gerakan pemerintah untuk mengenalkan kopi Sumatera Selatan yang telah diakui dunia. Rasa dan aroma kenikmatan kopi sangat dirasakan pada acara ngopi bareng di pinggiran sungai Nelayan Sungsang bersama masyarakat. Kegiatan minum kopi bareng ini diikuti 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Tidak ketinggalan diikuti juga oleh para komunitas kopi dan pencinta kopi dengan para penggiat kopi. Partisipasi ini pun sukses dalam pencapaian rekor muri minum kopi serentak di Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong petani kopi agar lebih bersemangat dalam mengelola perkebunan kopi hingga produknya semakin meningkat. Suatu inovasi dari Pak Gubernur kita ya, Pak Gubernur, beliau ingin mengenalkan bahwa kopi Sumatera Selatan itu merupakan kopi yang sangat berkualitas dan diakui dunia. Jadi oleh karena itu pada hari ini dilaksanakan ngopi bareng sesumsel serentak di pinggir sungai. Dan memang kualitas kopi Sumatera Selatan itu tiada bandingnya. Kegiatan ngopi bareng merupakan inisiatif pemerintah Sumatera Selatan bersinergi dengan stakeholder dan didukung BUMN dan BUMD sebagai upaya pemerintah untuk mendorong dan mempromosikan kopi Sumatera Selatan dengan aroma dan rasanya yang telah diakui dan telah menuju pentas dunia. Dari Banyuasin, Ahmad Saipul, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi terakhir tadi sekaligus mengakhiri lintas iNews Sumsel pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam lintas iNews Sumsel Senin sampai Jumat setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.